Well, mungkin hari ini udah enggak kita bahas Bitcoin lagi karena ya mungkin bosan ya. Besok aja deh bahas Bitcoin. Nah, mungkin kita akan menjawab pertanyaan ya. Sorry banget nih bergema guys ya. Rumahnya bentar lagi jadi ya. Karena minggu depan udah oke banget ya. Jadi kita pakai setup baru ya, dan ini masih tahap pelicinan lah, oke. Nah, jadi sorry banget suaranya masih kayak gini, bukan karena mic-nya jelek tapi karena rumahnya memang bergema. Pakai mic sebagus apapun jelek gitu ya. Nah, jadi oke. Nah, menanggapi pertanyaan yaitu adalah Bang, apakah kita kalau beli ETF di Binance itu dia bisa liquid kayak main feature, atau apakah bisa saldonya minus gitu ya. Nah, aku akan menjawab pertanyaan itu karena biasanya itu banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang malas main feature tapi pengen main ETF dan profitnya kali 2 atau kali 3. Nah, nanti aku bakal jelaskan juga. Oke, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang belum mendaftar di Binance, langsung saja menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi dan mendapatkan 20% kickback bonus perdagangan fee ya. Jadi bukan setiap kita transaksi dapat bonus 20%, bukan, tapi setiap misalnya teman-teman transaksikan ada fee-nya sekitar 10.000 gitu ya. Nah, teman-teman dapat kickbacknya sebesar 20%. Ya artinya kickbacknya 2.000. Kok dikit Bang? Ya segitu gitu kan. Itu kan cuma ngebayarin fee teman-teman, oke? Nah, jadi kalau kalian nggak pakai kode link referral itu nggak dapet ya. Jadi pakai kode link referral, daftar sekarang karena di Binance oke banget, bisa semua gitu, oke? Nah, langsung aja kita ke Binance Leverage Token atau yang kita sebut sebagai ETF ya. Nah, apa singkatannya ETF? Apa ya? Aku juga nggak tahu singkatannya apa. Tapi yang jelas ETF itu adalah leverage token gitu ya. Nah, jadi di sini nanya, Bang, ETF itu kali berapa sih? Apakah kali 3 atau apa dan sebagainya? Ya, jadi di Binance itu nggak semua kali 3 kayak di market lain ya guys ya. Misalnya kalian main di Huobi itu rata-rata tuh token misalnya nih 1 inch 3L gitu. Artinya 3 kali long, dan 1 inch 3 kali 3S gitu ya, 3 kali short. Tapi di Binance itu nggak semua kayak gitu. Nah, sini aku jelaskan. Nah, jadi di sini kalau di Binance itu leverage-nya itu berbeda-beda teman-teman. Nah, leverage-nya itu yang mana? Yang di sini ya, yang di real leverage. Ya, jadi ini yang real. Jadi artinya misalnya kita beli 1 inch long itu dia nggak sampai 3 kali. Jadi cuma 2,5 kali. Nah, ya, beda sama short. Yang di short cuma 2,07, berarti ya anggaplah 2,1%. Nah, cara perhitungannya gimana, Bang? Nah, misalkan kalian beli 1 inch up ya, 1 inch up 1 juta misalnya, ya. Kemudian 1 inch itu naiknya 3% hari ini. Jadi artinya 3% dikali 2,5 ya, berapa? Artinya dia dapat 7,5% ya. Dapat 7,5%. Nah, 7,5% dari 1 juta berapa? 75.000. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, beda kalau misalnya kalian beli shortnya. Kalau shortnya berarti 2,1 doang gitu, nggak sampai 2,5. Nah, ada juga yang down kayak nih, ada yang cuma 1,7, ada yang cuma 2, ada yang 1,7, ada yang 2,9, ya kan? Bermacam-macam teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat rate-nya sendiri, oke? Jadi nggak semua token itu kali 3. Nah, mendengar kabar juga kalau misalnya yang main di apa namanya, main di Huobi atau KuCoin itu bisa liquid gitu ya, bisa hangus, bisa nol. Apakah bisa gitu? Nah, setahu aku kalau di market Binance itu belum pernah ada kejadian gitu. Tapi kalau di market lain kemarin aku baru tahu juga, baru dengar gitu kan dari teman grup, Bang, kalau di Binance kira-kira habis nggak gitu, liquid nggak? Ya karena setahu aku memang nggak pernah ada yang liquid ataupun minus segimana. Ya kalau minus ya ngikut minus rate-nya gitu. Jadi dia bilang dia duitnya nol, habis liquid gitu ya. Kalau di yang di Huobi gitu kali 3-nya itu gitu. Tapi kalau di sini setahu aku ya nggak pernah, memang nggak pernah gitu. Nah, jadi misalnya nih, Bang, bisa nggak duit kita nol? Nah, kalau duitnya nol bisa nggak? Harusnya bisa. Kenapa dia nol? Ini kita contohin ya. Nah, misalnya kalian beli apa namanya? Beli ini ya, beli 1 inch down misalnya, beli 1 inch up ya. Nah, 1 inch up kan 2,5 kali kan. Nah, jadi artinya minusnya juga turun 1%. Ketik di real leverage-nya di market spot aslinya ya, maka kalian akan berkurang 2,5% di ETF karena kalian beli ETF down kan. Kalian akan berkurang segitu. Nah, jadi misalnya kalau si koin ini minusnya ya 2,5 kan, 2,5 berarti 50 berapa ya? 2,5 misalnya nih ya, 50% misalnya. Nah, 50 dikali 2,5 berapa? Ya, artinya udah 100 sekian kan, 100 sekian persen. Bisa nggak Bang? Bisa. Minus 100 sekian persen artinya saldo kalian minus.
minus misalnya 1 juta misalnya, bisa nggak minus? Bisa ya. Ini pernah ada kejadian di ETF ini minus, pernah ada kejadian. Jadi gimana cara mengembalikan minusnya? Ya misalnya kalau koinnya naik, ya minusnya harus dibalik ke 0 dulu gitu ya. Jadi bisa minus teman-teman. Kalau kalian salah beli terjun jauh itu bisa minus, karena yang crash kemarin itu ada yang minus tuh ya. Kalau nggak salah XRP atau APET ya, aku lupa waktu itu ada sampai minus gitu. Tapi kalau misalnya liquid itu nggak liquid gitu, nggak bakal ada liquidnya. Artinya misalnya sampai titik 0 ya, terus kalian nggak jual gitu, dalam artian kalian nggak jual itu nggak bisa minus, nggak bisa hilang. Kecuali dalam kondisi minus kalian jual itu nggak bisa ya, artinya kalian harus balikin dulu ke titik nolnya baru bisa dijual gitu ya. Nah itu kira-kira sih tentang token leverage ini. Nah jadi kalian tinggal lihat sendiri, misalnya BNB ya, BNB up-nya ini dikit banget, cuma 1,7 ya, 1,7 kali. Berarti kalau BNB naik 1%, 1,7, kalau naik 2%, 3,4, kalau naik 3% ya tambahlah di 5, sekian gitu ya. Nah jadi ya beneran nggak gede-gede juga gitu, tapi ya yang paling sering dimainkan cuma ini, BTC up, BTC down. Nah BTC up, BTC down itu nggak sampai 3 kali guys ya, cuman 2,1, dua-duanya itu 2,1, up 2,1 ya, shortnya juga 2,1 ya. Itu adalah real leverage-nya. Dan apakah bisa berubah-ubah real leverage-nya? Ya tentu aja bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi market. Nah kayak Ethereum ini kan, Ethereum-nya biasanya itu 2, juga, tapi sekarang kalau kita lihat Ethereum down dan Ethereum up-nya cuma 1,6 gitu. Oke, kira-kira gitu aja penjelasan tentang ETF. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video edukasi selanjutnya. Bye bye.